Halo sahabat Squad Malam, di video kali ini kita akan membahas mengenai tanjakan pengantin. Wilayah Garut memiliki kawasan perbukitan yang membentang sisi utara hingga selatan. Dengan kontur seperti itu, banyak jalan yang memiliki tanjakan dan turunnya yang cukup tajam. Salah satunya tanjakan yang cukup terkenal di Kabupaten Garut adalah Tanjakan Pengantin yang berada di Kampung Cisandaan, Desa Halimun, Kecamatan Pamulihan. Pengantin sendiri merupakan bahasa Sunda yang artinya adalah pengantin. Nama Tanjakan Pengantin sendiri sebetulnya disematkan oleh warga sekitar karena konon katanya karena di lokasi tersebut banyak terjadi kecelakaan yang melibatkan para calon pengantin. Kondisi tanjakan pengantin sendiri bisa dikatakan memang cukup membahayakan karena kemiringan mencapai 45 derajat. Selain itu, kondisi jalan pun memiliki tikungan yang sangat tajam. Ditambah panjang jalan yang mencapai 700 meter. Jurang, tebing, hingga hutan menjadi penghias sepanjang jalan tanjakan pengantin, sehingga menjadikan para penggunanya harus berhati-hati. Saat malam tiba, kondisi semakin seram karena minimnya penerangan jalan, ditambah kabut yang menghiasi perjalanan. Berdasarkan mitos yang beredar di masyarakat, bahwa jika ingin selamat dari tanjakan pengantin, rombongan pengantin pria harus turun dari mobil terlebih dahulu, lalu naik motor. Kemudian setelah melewati jalan tersebut, barulah naik mobil lagi. Bahkan ada cara lain seperti pengantin wanita yang harus menjemput rombongan pengantin pria. Berdasarkan cerita yang dikatakan masyarakat pula, bahwa dulu ada seorang wanita yang akan dinikahi oleh lelaki yang berasal dari luar Garut. Namun, kendaraan sang mempelai lelaki saat berada di tanjakan pengantin jatuh ke dalam jurang hingga meninggal dunia dan menewaskan hampir semua rombongan. Mengetahui calon suaminya meninggal, wanita itu langsung tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, wanita itu ditemukan meninggal dunia akibat depresi dan bunuh diri. Setelah seminggu berlalu, rupanya wanita itu menghantui warga setempat dan bersumpah bahwa jika suatu hari ada orang yang akan melangsungkan acara pernikahan, sosok wanita itu akan menyelakakan calon pengantin pria sampai meninggal dunia. Wanita itu berdalih bahwa siapapun harus mengalami hal tragis dan merasakan sakit hati yang teramat nyeri yang pernah ia rasakan karena hal tadi, yakni pernikahannya batal akibat mempelai laki mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Wanita itu akan terus meneror di tanjakan pengantin sampai rasa dendamnya hilang. Menurut penuturan warga sekitar, tidak sedikit yang percaya dengan cerita magis tanjakan pengantin bagi para calon pengantin yang melewati jalur tersebut. Atas hal itu, tidak jarang kemudian warga yang mengetahui jika ada rombongan calon pengantin yang lewat langsung mencegatnya. Biasanya warga meminta agar calon pengantin dan rombongan turun dari mobil dan diarahkan agar menggunakan sepeda motor. Mobil sendiri kemudian disopiri oleh warga. Percaya tidak percaya, namun itu yang suka dilakukan. Entah karena sugesti atau karena kondisi jalan yang membahayakan, saat rombongan pengantin memaksakan diri, selalu saja kecelakaan lalu lintas terjadi. Tidak jarang mobil rombongan masuk jurang yang kedalamannya lebih dari 100 meter itu. Ada yang meninggal, ada juga yang luka-luka. Bisa percaya atau memang tidak, namun kejadian itu sering terjadi di tanjakan pengantin. Warga sekitar juga menuturkan bahwa kenyataannya memang bukan hanya calon pengantin dan rombongan pengantin saja yang sering menjadi korban kecelakaan di tanjakan pengantin. Sejumlah kendaraan lain, baik yang kecil maupun kendaraan berat, hingga sepeda motor pun kerap kecelakaan di lokasi ini. Kapolres setempat mengatakan bahwa tanjakan pengantin merupakan salah satu jalur di Kabupaten Garut yang tingkat kerawanan dalam kecelakaannya cukup tinggi. Namun ia membantah bahwa mitos rombongan calon pengantin yang selalu menjadi korban saat melintas. Secara umum, memang lokasi tanjakan pengantin ini memang daerah yang rawan kecelakaan terjadi. Namun korbannya tidak selalu rombongan calon pengantin.
untuk meminimalisir jumlah korban kecelakaan, Kepala Kapolres menyebutkan bahwa pihaknya melakukan langkah pembuatan bronjong di sisi bahu jalan. Hal tersebut dilakukan untuk menghalangi kendaraan agar saat kecelakaan tidak langsung terjun bebas ke jurang. Umumnya memang kendaraan yang mengalami kecelakaan ini akibat kondisi rem yang tiba-tiba blong, sehingga kemudian terjun ke jurang. Jadi, pembuatan bronjong ini kita lakukan untuk meminimalisasi dampak dari kecelakaan. Terlepas dari kepercayaan warga sekitar, pengemudi memang harus berhati-hati saat melintasi tanjakan pengantin. Kendaraan pun yang saat digunakan harus memang pelan. Cukup sekian pembahasan mengenai tanjakan pengantin. Jangan lupa like, subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.